الحمد لله الذي جعل الدعوة إلى الهدى دلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين، وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله بل عليه غاية الإقبال، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، وينبسط في قلب نور سر تعلق به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه، وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجري بقربه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik itu nikmatul iman wal Islam, dan itu dua nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, wa kafa bihi min ni'mah, serta nikmatus sihha wal afiyah, nikmat kita berada di hari yang mulia, di penghulunya hari di yaumil Jum'ah. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat itu Allah Ta'ala jadikan kita orang pandai mensyukuri akan nikmatnya. Amin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya yang mengikuti sunnah-sunnah hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah tahaddusan bin ni'mah yang telah memberikan kepada kita panjang umur di dalam taat, sehat wal afiah, sehingga kita masih hidup di atas permukaan bumi atau dunia yang fana, yang saat ini Allah Ta'ala izinkan kita untuk hadir di masjid yang mulia, Masjid Jami' Al-Ma'mur, dalam rangka mendengarkan khutbah dan salat Jum'ah berjamaah. Dan tentunya di bulan yang mulia, bulan Rabi'ul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu anugerah yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak karena beliau, maka entah apa kita jadinya, jamaah sekalian Allah. Alhamdulillah, karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal hari akhir, dan mudah-mudahan masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bahwa memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi satu keharusan bagi umat yang mencintai nabinya, bagi umat yang mencintai nabinya, dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, memperingati Maulid Nabi Muhammad itu diawali oleh sahibul maulid, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, berdasarkan yang dipaparkan oleh seorang ulama besar dari Timur Tengah, tepatnya di Hijaz, di Makkah, yaitu almarhum Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau menulis satu kitab monumental yang luar biasa, yaitu kitab Haulal Ihtifal bi Maulidin Nabi Muhammad SAW. Isinya beliau katakan bahwa yang pertama kali memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW huwa sahibul maulid Nabi Muhammad SAW. Dasarnya hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW ditanya berkenaan dengan puasa beliau di hari Senin,
lamma su'il an siyamihi yaumil itsnin faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika yauma wulidtu fihi. Ketika beliau ditanya tentang puasa beliau di setiap hari Senin, maka beliau menjawab, yang demikian itu karena aku dilahirkan. Maka berdasarkan hadis ini, bahwa yang pertama kali memperingati kelahirannya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang mengatakan ulama ahlus sunnah wal jamaah, termasuk di sana Profesor Dr. Ali Jum'ah, ulama dari Mesir, bahwa tidak ada, kata beliau, ulama yang mengharamkan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada alasan yang mengatakan bahwa Maulid itu, peringatan Maulid itu bid'ah dan sebagainya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada orang-orang beriman, yaitu dengan dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir Nabi kita Muhammad ditandai dengan bihumudi, dengan padamnya api. Api itu sebelumnya menyala dan hidup sejak zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Bisa dibayangkan 1000 tahun api itu menyala. Begitu lahir Nabi Muhammad SAW, padam dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelumnya setan-setan biasa mengintip, mencari kabar berita dari langit. Maka ketika lahir Nabi Muhammad SAW, mereka tidak bisa lagi mengintip, mencari-cari berita dari langit, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lahir Nabi Muhammad SAW ditandai dengan amal fil, yaitu tahun gajah, dengan bala tentara yang dipimpin oleh Abrahah berusaha untuk menghancurkan Ka'bah al-Musyarrafah, raja dari Afrika yang sombong dan angkuh, yang kemudian berusaha untuk menghancurkan Ka'bah yang berada di Mekah al-Musyarrafah. Ketika itu ada bahkan kakek Nabi Muhammad SAW yang disegani oleh kaum Quraisy. Dikatakan oleh kakek beliau, Al-Ka'bah rahbun yahmi, ana rabbul ibn, saya pemilik unta, sedangkan Ka'bah itu Tuhan yang menjaganya. Bisa dibayangkan jamaah sekalian, karena yang akan dihancurkan oleh Raja Abraha itu adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat cerita, Allah kirim itu burung sambil membawa batu-batu dari neraka, jamaah sekalian. Burung ababil Allah Ta'ala kirim sedemikian rupa, dan hancurlah mereka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika itu ditandai dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bahkan lebih dari itu jamaah sekalian. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi di dalam kitab Sumtud Durat, beliau mengatakan, fahadarat bitaufiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma min al-hur al-ain man qasamallah min asy-syaraf al-qismatil wafiyah. Maka hadirlah Siti Asiyah dan Siti Maryam menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW, mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah satu anugerah yang begitu besar yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bersama keduanya bidadari-bidadari dari surga menanti kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Nabi SAW hadir lahir yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal di waktu pagi. Dan ini satu anugerah yang begitu besar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian makan Allah, syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dengan datangnya malaikat Jibril alaihissalam menyerupai manusia biasa. Ketika itu sahabat-sahabat sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad, yang disebut dengan hadis Jibril, yang tidak mungkin kami bacakan hadis tersebut karena panjang. Wa bainama nahnu julus inda Rasulullah sallallahu, tatkala kami duduk-duduk bersama Rasulullah, ittala alaina rajul, tiba-tiba datang seseorang
syadidu bayadil thiyab, bahwa orang tersebut yang datang menghampiri Nabi Muhammad adalah memakai baju putih, sawad sya'ar, syadid sawad sya'ar, dan rambutnya hitam pekat. La yura alaihi athar safar, tidak dikenal, tidak diketahui padanya bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifu minna ahad, kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Sayyidina Umar bin Khattab, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sahabat ini, seorang ini yang datang menghampiri Nabi Muhammad duduk sambil mendekati Nabi Muhammad, dia satukan pahanya dengan paha Nabi Muhammad, kemudian diletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi kita Muhammad SAW, seraya mengatakan, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Nabi SAW menjawab, al-Islam anta syahada an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah, tuqimus salat, tu'tiyaz zakat, tusum Ramadan, tahajjal bait, in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu kau bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad itu utusan Allah. Kau dirikan salat, kau berpuasa di bulan suci Ramadan, kau pergi haji jika kau menunaikan zakat, kau pergi haji jika kau mampu melakukan perjalanan sana. Kemudian orang ini mengatakan, kau benar. Maka sahabat ketika itu mendengar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu, kami kagum terheran-heran, ini orang bertanya namun membenarkan pertanyaan. Lalu bertanya lagi tentang iman. Nabi jawab, iman antu'min billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, tu'min bil khair wa syarri, dan begitu seterusnya, sampai bertanya mengenai ihsan dan kiamat, dan begitulah seterusnya. Setelah orang ini bertanya, kata Nabi, tahukah kamu wahai Umar siapa yang bertanya itu? Kata Sayyidina Umar, tidak ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Nabi, itu adalah Jibril mengajarkan kepada kamu. Ataakum wa 'allimukum dinukum, telah datang kepada kamu mengajarkan agama kepada jamaah sekalian dengan Allah. Kami menyampaikan hadis ini adalah menjadi dasar bagi Islam, bahwa Islam itu terdiri dari Islam, iman, dan ihsan. Sehingga kalau ada paham-paham yang sesat, baik itu paham komunisme, marxisme, leninisme, beraneka macam paham-paham yang sesat, itu kita harus menolak, karena didapatkan indikasi bahaya laten komunis. Jamaah sekalian Allah, kalau komunis itu pernah ada di tahun 1948 di Madiun, dan terjadi pula di Jakarta pada tahun 1965, dan ideologi komunis itu terus ada meskipun mereka sepertinya tidak ada. Begitulah dikatakan laten, jamaah sekalian Allah. Ada, tapi seperti tidak ada, dan pada hakikatnya ada, jamaah sekalian Allah. Kita harus waspada dari yang demikian itu. Jangan sampai anak keturunan kita mengikuti paham-paham yang sesat, keluar dari ajaran syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah atur sedemikian rupa dengan hadis Jibril, itu menjadi fondamen dasar bagi setiap umat Islam, harus mengetahui dan mengenal hadis tersebut, yang tidak mungkin kami paparkan secara detail. Dan yang demikian itu terdapat dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Jemaah sekalian Allah, Al-Fakir sampaikan hal ini karena semakin banyak paham-paham yang sesat di antara kita, dan ini menjadi satu yang luar biasa. Kita harus waspada dari yang demikian itu, jamaah. Kalau seandainya kita meninggalkan anak cucu kita dalam keadaan seperti ini, maka bagaimana 10-20 tahun yang akan datang, jamaah sekalian? Kita tidak kepingin seperti yang terjadi di kota-kota yang sebelumnya didirikan masjid-masjid, musolah-musolah, namun setelah itu musolah dan masjid menjadi gereja-gereja, jamaah sekalian Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan tidak sedikit pula masjid-masjid yang dihancurkan, dan sampai sekarang nasibnya tidak jelas, jamaah sekalian Allah. Maka ini adalah pelajaran bagi kita semua, supaya kita harus sadar bahwa jelas
Apalagi saatnya sekarang ini berada kita tanggal 30 September, kita mengingat bagaimana tragis yang dilakukan oleh para komunis yang tidak mengenal kepribadian manusia, tidak mengenal kemanusiaan, jamaah sekalian Allah. Dan ini sangat memprihatinkan akan nasib bangsa di kemudian hari. Kalau sampai seperti ini keadaannya, maka bagaimana nasib anak cucu kita, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita bangkit, kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersungguh-sungguh untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka sia-sia pula hidup kita, jamaah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjuang karena kami, pasti kami tunjuki jalan-jalan mereka, pasti kami tunjuki jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah sungguh bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatan min samil alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ta'ala man taba min al-dhunub wa muzil liman asa wa khalafa al-bala'i wal qurub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bi rububiyyati wal ghadab liman jahada wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul akhlaq al-hamid al-mumtaz hadhihi al-ummah min ad-dalalat ash-shadidah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتمسكوا بأحكام الدين، تداركوا ما فاتكم من الخير قبل أن تصبحوا على ما فعلتم نادمين، وأكثروا من الخيرات تنالوا على الدرجات، ولازموا المساجد الصلاح، وعمروا بالطاعة العقاب، وحافظوا على جمع الكلمة بالتودد والمحبة في السلام فيما بينكم، فإنه سنة مستحبة. وأخرجوا حب الدنيا من القلوب، فإنه رأس كل خطيئة وإمام للذنوب. واعلموا أن الله تعالى أمرنا بالصلاة والسلام على رسول الله تعظيما لقدره، ووجبت علينا وجوبا شرعيا بذلك حيث قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاستكثروا من معشر المسلمين، فإن لكم يا أجرا عظيما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادة الخلفاء المميزين بعده بالرعاية والاستغفار، ذوي القدر العلي والمفروض ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة الذين هم كانوا جنة المبشرين، وعن الحسن والحسين سبقين بهذه الأمة، ومنهما فاطمة الزهراء، وعن جدتهما خديجة الكبرى، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. كما نغفر للإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم الطف بنا وعافنا وانصرنا وفرج عنا المسلمين. اللهم اسقنا الغيث الرحمة ولا تجعلنا من الغالبين. اللهم اسقنا الغيث الرحمة ولا تهملنا بالسنين. اللهم اصلحنا واصلح من بيصلح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا واهلكنا في هلاك إصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ارفعنا قحط البلاء والفتن وسائر المعبة في بلادنا خاصة وفي بلاد المسلمين هذه عامة. اللهم ارفعنا من شر الطاغين ظالمين معتدين ما شئت عاجلا ولا آجلا في عافية وسلامة.
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.